Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Fitri Rahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan membahas materi perpajakan, yaitu cara, sistem, tarif, dan fungsi pajak. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Menurut German B. Ilyas dan Richard Burton, dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 macam sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini, masyarakat bersifat pasif dan menunggu keluarnya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua ada Semi-Self-Assessment System. Semi-Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun, pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang ketiga ada Full Self-Assessment System. Full Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada Withholding System. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya mengandung stelsel campuran. Yang kedua, jika dilihat dari asas yang digunakan, untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Yang ketiga, jika dilihat dari sistem yang digunakan, sejak tahun 1967 menggunakan Official Assessment System, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan Official Assessment System menjadi Semi-Self-Assessment. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Masuk pada materi yang kedua, yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak. Biasanya besaran tarif pajak ini ditentukan menggunakan rumus presentasi. Artinya, nominal tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalah sekian persen dari total harga pokok wajib pajak. Untuk dapat menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka dapat diperhatikan 2 unsur. Yang pertama ada jumlah dasar perhitungan dasar masing-masing undang-undang pajak atau lebih dikenal dengan istilah dasar pengenaan pajak atau DPP. Contohnya untuk PPh, Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, DPP wajib pajak dalam negeri sampai dengan 50 juta yaitu 5%, 50 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta itu lebih besar dari 30%, DPP wajib pajak badan tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk wajib pajak badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B. Yang kedua, jenis tarif pajak menurut seorang ahli perpajakan Matthias Moon 2018 halaman 11-12. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 4 macam.
Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besar tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000 sampai dengan 6.000. Namun sayangnya sekarang tarif bea materai 3.000 dan 6.000 telah berganti menjadi bea materai 10.000. Yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hal ini juga diterapkan dalam tarif pajak restoran dan pajak hotel. Yang ketiga ada tarif pajak yang meningkat atau progresif. Tarif pajak yang pengenaan persentasenya tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Sampai dengan 50 juta lebih besar 5%, 50 juta sampai 250 juta lebih besar 15%, 250 juta sampai 500 juta lebih besar 25%, dan di atas 500 juta yaitu lebih 30%. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tarif progresif atau kenaikan persentase semakin besar, tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tetap, tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase semakin kecil. Yang keempat ada tarif degresi. Tarif degresi adalah tarif pajak pengenaan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya, sampai dengan 10 juta lebih besar 30%, 10 juta sampai 50 juta lebih besar 28%, 50 juta sampai 100 juta 26%, dan 100 juta 24%. Yang ketiga ada fungsi pajak. Menurut situs resmi, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetir atau sumber keuangan negara dan fungsi reguleran atau pengatur. Pertama ada fungsi budgetir atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditumpah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi reguler atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. Yang pertama ada pajak penjualan atas barang mewah. Dikenakan pajak pada saat terjadinya transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurangi gaya hidup mewah. Yang kedua ada tarif pajak progresif, dikenakan atas penghasilan tinggi, memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga ada tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga membesar devisa negara. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.